Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan adik-adik semua. Kita bersyukur kembali boleh bersama-sama di ibadah keluarga dari sektor 1 sampai 8 atau ibadah gabungan pada malam hari ini. Dan sebelumnya kita akan siapkan diri kita untuk beribadah, kita ambil saat teduh. Kehadiran kita saat ini menjadi tanda penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kita.
penyertaan yang sempurna, penuh kasih dan damai sejahtera. Persekutuan yang boleh kita alami malam ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang selalu dinyatakan dalam perjalanan, pelayanan, dan kesaksian gerejanya. Sebagai tanda kasih Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita, mari kita berikan salam kepada saudara-saudara kita dengan menyampaikan damai sejahtera bagimu. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kehadiran Tuhan dengan mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya. Puji syukur pada Tuhan Yesus yang telah mempertemukan kita kembali dalam ibadah keluarga saat ini. Biarlah ibadah ini kembali menguatkan iman percaya dan juga menguatkan persekutuan kita sebagai umatnya. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Meilani Perangi Nangin di Samasu MTH. Disilakan berdiri. Mari satu hati kita sama mengangkat pujian. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto bunga dan kulita. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa, dan aneka budaya. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di
di selatan maupun di utara. Mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon akan kasih serta karunia-Mu hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami hendak mulai beribadah. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima serta menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu lah kami senantiasa berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Mazmur puji-pujian, marilah kita bermazmur bagi Tuhan berdasarkan Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 6. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kita bakti 55 bait 1 dan 2. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Firman-Mu pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masih di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum berdoa, saya mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan pembacaan Alkitab. Diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Secara khusus bacaan ini diambil untuk juga secara khusus ya, di malam hari ini kita ada ibadah yang sifatnya reflektif rekonsiliasi,
Dan 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20 saja langsung kita baca nanti sesudah ibadah. 1 Korintus pasal 12. Sudah ditemukan, mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan memahami kehendak-Mu dalam tuntunan Roh Kudus. Kami yakin dan percaya, telinga kami mendengar, hati kami terbuka untuk menerima pengajaran-Mu. Tolonglah kami untuk boleh mengerti bahwa apa yang kami dengar dia boleh menjadi nyata dalam tindakan sehari-hari. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari umat Tuhan, saya undang berdiri kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai ke-20. Mari kita membaca secara bergantian, perempuan dan laki-laki, dimulai oleh perempuan setiap ayat genap dan laki-laki setiap ayat ganjil. Demikian pembacaan Alkitab. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata laki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di mana pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Baik, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Shalom, selamat malam, salam kenal. Sebagian kita sudah berjumpa semalam, tapi hari ini saya melihat wajah-wajah baru, gabungan Jemaat Immanuel Surabaya, begitu ya. Izinkan saya, kita akan melakukan ibadahnya sifatnya interaktif. Jadi izin kalau jalan-jalan, begitu ya. Nggak kenal nggak sayang, sebagian sudah kenal, tapi saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Melani Risamasu. Melani Risamasu. Risamasu itu marganya orang Ambon, gitu. Ibu saya orang Jawa, campuran, ada Jawa, ada Cinanya, ada Ambonnya, gitu. Saya lahir besar arek Surabaya, Tulen, arek Pandigiling. Saya arek Pandigiling, menikah dengan Budi Pranginangin, itu kalak Karo, orang Karo, gitu. Nah kalau menikah dengan orang Karo tuh biasanya saya dapat marga, gitu kan, di Karoken. Jadi tapi saya taruh nama biasanya Melani Risamasu, karena kalau ditaruh semua, maunya dimasukkan semua, nanti jadinya panjang. Pendeta Nyonya Melani Pranginangin Risamasu Beru Sembiring Brahmana, panjang kan.
Nah, pendeknya Mei, begitu. Tanggalnya 3. Kalau mau ngirim kado, monggo. Nah, saya saat ini berstatus pendeta GPIB organik Pelum Studi. Saya utusan untuk studi dan sedang menyelesaikan studi, begitu. Di Pekanbaru, di Riau, Universitas Riau. Jadi saya sedang mengambil bukan teologi saat ini, tapi akan memperkaya kajian teologi tentunya. Baiklah, demikian perkenalan. Untuk nanti lebih kurangnya bisa kita lakukan sesudah ibadah, begitu ya. Rodo ongkep ya Surabaya ya hari ini ya. Terasa nggak sih? Kayaknya ongkep pol ya Bu ya, panas ya. Jadi ya maaf kalau nanti saya berbes basah. Boleh, ini slide saya kah? Baiklah, giving my best. Bahasa Indonesianya berarti memberikan yang terbaik. Diambilnya dari 1 Korintus 12 ayat 12, tadi kita lanjutkan sampai ayat 20, begitu ya. Ini gambar apa, Ibu Bapak, saudara, adik-adik dan anak-anak? Ini gambar apa, Nak? Iki gambar apa iki? Iki gambar tangannya sopo iki? Tangannya siapa? Ini tangannya siapa? Manusia. Iki manusia. Sing iki Robot. yakin? Iya tak? Robot ya? Oke, terima kasih. Nah, ini gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Agak kurang terang ya. Tapi ini gambaran tentang dunia di masa depan. Bangunan-bangunan yang sangat tinggi gitu ya, menjulang sampai ke langit. Mungkin gambar berikutnya lebih clear lagi. Ini adalah gambar-gambar yang saya kumpulkan dari internet untuk memberikan gambaran tentang seperti apa ya dunia di masa depan. Begitulah kurang lebih. Kira-kira di tahun 2050 menurut sang pembuat gambar mungkin seperti ini ya, mungkin keadaannya, di mana bangunan-bangunannya serba modern, teknologi tinggi, begitu kan ya. Semuanya, saya membayangkan kalau Surabaya ini seperti apa nanti 2050. Kita nggak tahu. Tapi kalau di negara-negara yang sangat maju seperti ya Eropa, Amerika dan lain sebagainya, Jepang mungkin ya bisa jadi seperti ini kan. Negara-negara dengan teknologi yang sangat maju. Pertanyaannya adalah dalam dunia super modern itu tahun 2000 berapa tadi? 50. Apakah kira-kira menurut saudara-saudara nilai-nilai Kristus, nilai-nilai Kristen masih berlaku di zaman itu? Tahun 2050, kira-kira Ibu umur berapa di tahun itu, Bu? Ya, silakan dihitung. Kalau tahun 2050 berarti 27 ya? 27 tahun lagi ya? 27 tahun lagi. Yang kamu 27 tahun lagi umurnya berapa? Kamu sekarang berapa nak umurnya, Nak? 8 tahun. Berarti masih 35 tahun. Tahun 2050 itu kan? Ketika namanya siapa, Nakku? Alex. Jenenge bapakku ya Alex loh. Betul. Nama ayah saya juga Alex. Tahun 2050 Alex kecil kita, dia akan berumur 35 tahun. Pada waktu Alex kecil kita ini umur 35 tahun di tahun 2050, kira-kira anak-anak seumur Alex kecil kita ini, mereka masih memegang prinsip Kristiani atau enggak? Jangan cepat, jangan buru-buru jawabnya. Jangan cepat-cepat jawabnya. Di zaman itu menurut Bapak piye, Pak? Masih? Apa yang membuat Bapak yakin? Karena sekarang difondasikan nilai-nilaimu. Khotbahku mari, Pak. Memang itu intinya. Gitu kan? Tapi pertanyaan ini mari kita refleksikan sekarang ya. Apakah di tahun itu, di dunia yang super modern itu, nilai-nilai Kristen masih berlaku? Kalau iya, gimana? Kalau tidak, apa peran saudara di tahun itu kira-kira?
Maksud saya, apa peran saudara di zaman ini untuk memastikan bahwa di tahun 2050 gereja masih diisi orang percaya. Gereja yang bukan gedung itu juga masih bersekutu. Bahwa nilai-nilai Kristen masih berlaku. Di mana peran ibu bapak saudara-saudara? Pertanyaan berikut. Gerejane sapa kuwi? Gerejaku, kan gitu kan? Apa peran persekutuan GPIP Jemaat Immanuel Surabaya untuk memastikan bahwa di tahun 2050 itu anak-anak kita masih setia pada Tuhan Yesus? Perannya siapa? Ono pendeta kok ya pendeta ae, gitu kan? Nek ono guru-guru sekolah minggu kok guru-guru seminggu lah yang bertanggung jawab, gitu. Atau kita akan main lempar semuanya, lempar tanggung jawab. Ayo kita selidiki diri, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih ya. Apa yang perlu diselidiki dari diri kita sendiri? Saya apa? Coba dibaca. Saya sibuk, capek. Kan tadi pertanyaannya apa peran saudara kan? Ya enggak? Nggak bisa, saya sibuk, saya capek. Sakit hati aku, loro hati aku. Aku nek ndelok wong iku rek, ngono kan? Loro hatiku gitu. Saya kecewa atau apa? Saya punya masalah keluarga. Aduh, saya sibuk atau saya tidak didukung oleh keluarga atau mungkin oleh pasangan. Atau saya lagi sedih. Saya ini ngalamin trauma, saya masuk gereja ini, trauma saya. Saya kalau masuk gereja itu bukan yang ngerasa damai sejahtera, tapi ngerasanya apa? Terluka, begitu kan? Atau mungkin saya marah, saya ini sekarang nggak didengar, atau saya ini disepelekan. Atau mungkin di sisi lain ada saudara-saudara yang merasa, loh aku iki lo duduk wong pinter, merasa nggak layak aku, gitu kan? Atau apa? Lah aku bukan orang kaya ya, aku bisa ngasih apa, gitu kan? Atau alasan yang lain, aku nggak pinter ngomong, aku nek ngomong aku gagap. Kalau misalnya aku disuruh ngajar adik yang terkasih itu kan, pedih aku ngomong. Mungkin kita banyak alasan ketika ditanya apa peran saudara untuk memastikan bahwa nilai-nilai Kristiani itu akan terus berlangsung pada generasi-generasi berikutnya. Mungkin ada yang berkata, saya tidak sekuat dulu, dan itu kenyataan. Apalagi misalnya kaum senior, ya kan? Para senior itu kenyataan, saya nggak sekuat dulu. Atau saya penyandang disabilitas, saya nggak mampu. Atau mungkin saya ini korban kekerasan, saya takut kalau mau melayani. Atau saya ini pendosa, saya ini tidak layak. Atau saya ini mantan residivis. Nanti kalau saya masuk gereja, saya bukannya nanti diterima dengan sukacita, wong melototi aku, ngisor dhuwur gitu kan. Kenapa? Menghakimi. Gitu. Ketika ada orang yang kita tahu di masa lalunya dia berbuat dosa, pertanyaannya kan penting tuh. Gereja merangkul atau menendang? Gereja menerima dengan senyuman atau dengan tatapan? Iku lho wong iku sing sing wingi kena penjara iku lho rek. Iku lho sing wingi gawe narkoba iku lho sing anake iku lho. Iki anake ibu iku to. Iya iku sing sektor iku lho. Lha bener apa bener? Kan gitu. Lho iku lho sakno ya, ibu bapak iku padahal wong apik-apik lho, anake koyo ngono ya. Sakno ya. Ini tadi urusan anaknya, nyantelnya kemana? Ibu bapaknya. Bukannya menerima dengan kasih sayang, yang terjadi apa? Itu tadi, usahano yo, kita menjadi hakim-hakim. Pendeta Silo kemarin juga bicara tentang itu di pembinaan kan. Kita menjadi hakim-hakim. Atau mungkin saya ngalamin sakit terminal. Itu tuh terminal Purwoboyo yo. Sakit terminal itu serius, penyakit yang sangat serius dan mengancam gitu ya, keselamatan. Misalnya kanker atau yang lain segala macam. Nah, kalau ditanya apa peran saudara untuk memastikan bahwa
persekutuan tubuh Kristus untuk berjalan. Sekarang saya tanya, ibu bapak nemu di sini nggak alasannya paling nggak 3, ketemu nggak? Ada? Untuk diri sendiri loh? Ada? Ya jujur saja. Karena kan kita semuanya ngalamin up and down toh, naik turun perasaan kan, gitu. Apalagi kalau pelayanan gitu. Nah, kalau udah pelayanan, isinya tukaran. Gitu. Biasanya kalau kelahi, kalau dalam persekutuan tubuh Kristus itu soal apa ya? Duit. Siapa sih ngomong? Langsung nyaut ya. Dan ini terjadi di mana-mana, Bu. Kalau di Manuel Surabaya kayaknya enggak yo. Enggak toh? Enggak gitu. Kalau misalnya ada kepanitiaan nanti rebutan ini enggak, atau misalnya itu di gereja lain lah yo. Ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu, saya sudah ada. Terima kasih untuk perhatiannya. Nah, saya lanjutkan ya. Bagaimana, saya balik ya. Kalau setiap orang punya alasan masing-masing untuk mengatakan saya nggak bisa berperan karena saya ini alasannya seperti itu, semuanya masing-masing kita punya, maka pertanyaannya bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik ya dalam kondisi demikian kalau kita selalu punya alasan. Saya mau tanya, siapa di rumahnya ibu bapak saudara-saudara yang nggak punya masalah? Saya nggak duwe masalah, angkat tangan, tak kei kado saiki. Duh serius sih. Kan ngatain Ibu, yang nggak punya masalah di rumahnya angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan kan? Itu berarti kita mengakui setiap rumah tangga Kristiani itu punya problem masing-masing. Dan gak usah balapan. Masalahku lebih susah rek timbangnya masalahnya wong iku. Wis tak gak usah balapan. Terkadang kita itu seneng balapan sopo yang paling susah. Duh, coba bayangkan kalau 5 perempuan ngumpul. Nah, kan nyambung langsung toh. Kan benar ya, Pak? Kok takoki Bapak ya? Benar gak, Bu? 5 perempuan ngumpul tak tanyai kalau sedang curhat menang-menangan apa? Menang-menangan tentang menceritakan kasih sayang Tuhan atau menang-menangan sopo yang paling susah? Mantap, tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Terima kasih untuk responnya. Biasanya gitu kan Bu, itu pas ngumpul kan, loh aku loh anakku iki loh saiki loh tak suruh sekolah bener-bener loh dulinan ae. Loh anakku lebih susah mana saya maturi sampai bayang nenek 10 perempuan. Kan gitu kan? Nah, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik dalam kondisi ketika kita kemudian fokus pada ketidakmampuan kita? Sing iki mang loh. Itu kan fokus kita pada kekurangan atau ketidakmampuan atau fokus pada emosional kita. Daripada aku ketemu ambek bapak iku, sing sektor iku, sing majelis jemaat iku, iki lan jemaat lain kok, bukan Immanuel. Daripada aku ke gereja ketemu ambek bapak iku, ambek ibu iku, penatua iku, timbang aku loro ati, mendingan aku tidak datang. Kan gitu kan? Ini adalah alasan-alasan yang kita temukan sehari-hari sehingga membuat kita membenarkan diri untuk ya wes, gak apa-apa, jarno ae wong iku sing ngurus gereja. Nah, kan gitu. Kita menjadi marah. Kita tidak fokus tentang apa yang bisa saya berikan, kita fokus pada emosi kita. Nah, ini gereja sehat atau enggak? Gitu loh. Terima kasih nakku. Ini gereja yang sehat atau tidak sehat? Bapak Ibu sendiri yang bisa jawab. Dan untuk mengakui ini kan butuh ketulusan toh. Butuh kejujuran kan? Pernah nggak minta Tuhan untuk Tuhan tolong ya, lihat hatiku ya Tuhan. Hatiku itu kalau kepada Tuhan, saya itu tulus atau enggak ya? Pernah nanya enggak? Belum. Oh, puji Tuhan. Ada lagunya begini. Selidiki aku. Tahu lagu itu?
lihat hatiku. Sing oleh melok. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Ini teksnya bagus. Lanjut. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagu ini mengajak ibu bapak, saudara-saudara dan saya untuk menyelidiki hati. Kadang kita ngomong, aku Kristen, aku cinta padamu Tuhan. Tapi coba benar-benar ditelisik ke dalam hati, apakah cinta kita sama Tuhan itu melebihi benciku sama Dia? Ngerti nggak? Cintaku sama Tuhan itu melebihi rasa kecewaku sama orang itu atau enggak? Karena mestinya yang menang siapa? Cinta pada Tuhan, ya kan? Nah, ini menjadi salah satu faktor untuk bagaimana caranya mengembalikan anak-anak Tuhan untuk mencintai Tuhan lebih dari, gitu loh, lebih dari rasa kecewanya, lebih dari rasa takutnya, lebih dari perasaan-perasaan itu, kan gitu ya. Lanjut dulu. Dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 dikatakan apa di situ? Monggo dibuka supaya kita ingat ya, saya bacakan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Problem perpecahan jemaat itu nggak hanya terjadi di zaman ini, bahkan di jemaat Korintus, gitu ya, itu juga sudah terjadi. Jemaat Korintus itu jemaat soge. Kenapa? Karena memang ini kota yang kaya, gitu, kota yang ada di antara ada di situasi di mana perdagangan itu maju, intinya kayak ngono lah, gitu kan. Jemaat ini mapan secara ekonomi, jemaat ini sangat beragam, mau sukunya, gitu ya, sukunya kurang lebih suku bangsanya. Kalau kota Korintus sendiri, wah itu udah campur aduk kayak Surabaya lah kurang lebih, seperti Surabaya lah kurang lebih. Dan di sana terjadi perpecahan. Gara-gara apa? Yang satu klaim bahwa, ngerti klaim ya, mengklaim, mengakui. Yang satu mengakui bahwa aku lebih penting karena aku punya karunia A. Oh enggak, yang ini yang lebih penting karena dia punya karunia yang B. Oh enggak, aku yang paling jago karena aku melayani Tuhan dengan karuniaku yang ini, gitu loh. Dan perpecahan itu juga ada faktor-faktor lain tentu saja tentang ajaran dan lain sebagainya. Tapi teks yang kita baca tadi mau mengatakan bahwa mau beda-beda, yang berbeda itu satu tubuh Kristus. Karena apa? Minum dari satu roh. Loh, iki apa yang diombe? Ini apa yang maksudnya diminum? Ini adalah bahasa kiasan ya. Bahasa kiasan, mau dikatakan bahwa, saya mau tanya, jemaat Immanuel Surabaya ini, ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak sudah tahu nggak karunianya apa? Ibu tahu nggak karunianya apa? Ibu sudah tahu nggak? Bapak sudah tahu nggak karunia bapak itu apa? Sudah, puji Tuhan. Kita. Bapak tahu nggak? Ibu tahu nggak? Punya karunia apa tahu nggak? Atau jangan-jangan nggak ada yang tahu saya punya karunia apa ya? Karena masing-masing orang ketika mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka masing-masing orang dalam keyakinannya itu akan mengalami, gitu ya, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga
masing-masing punya karunia yang berbeda. Sing iki pinter ngajar, sing iki pinter donga, sing iki pinter nasihati, sing iki pinter sing liyane, ono sing pinter bahasa roh. Kalau di 1 Korintus pasal 12 bilang gitu kan, pengalamannya jemaat Korintus. Ada yang pinter bahasa roh, ada yang pandai untuk menerjemahkan bahasa roh, dan seterusnya. Ada karunia memimpin, ada karunia mengajar. Oh, tadi sudah ya. Macam-macam. Dan karunia-karunia itu pasti berbeda untuk tujuannya apa? Melengkapi. Kalau kita baca teks itu, kita pahami, maka kita tahu bahwa namanya satu tubuh Kristus, nggak ada yang paling hebat. Tidak boleh ada yang merasa paling hebat. Begitu merasa paling hebat, dia ngui Tuhan. Tapi begitu kita merasa bahwa saya tidak layak dan membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun saya. Jadi kita ini minum dari satu roh. Artinya tanpa Tuhan, gitu loh. Tanpa Tuhan kita tidak akan mengalami. Tanpa Tuhan aku nggak akan bisa mengajar dengan baik. Tanpa Tuhan aku tidak akan bisa jadi pemimpin. Tanpa Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, saya nggak akan dipercaya untuk menjadi pelkat, menjadi unit misioner, menjadi komisi, menjadi apa. Kan biasanya kan ono pikiran gini loh, tugasmu apa rek minggu iki, misalnya gitu kan. Tugasmu apa? Oh, tugasku P1. Tugasmu apa gitu kan? Oh, tugasku mek njogo lawang. Ngerti maksudnya ya? Hanya jaga pintu. Padahal ada makna besar. Misalnya di sini kalau menjadi penyambut jemaat P berapa? P7 nggih? P7, 8 dan seterusnya ya. Ada nggak kesana iku? Nek gak ono puji Tuhan, iku paling nang jemaat liyane lah pokoknya. Pokoknya ngono ilmune. Mek jogo lawang. Oh tidak. Ketika misalnya P7, P8 itu jaga di pintu, itu menyambut siapa? Menyambut umat. Garda terdepan dalam peristiwa ibadah. Gitu kan? Garda terdepan. Oh, ono sing depannya lagi satpam. Iyalah garda kedua lah ya. Kenapa? Karena menyambut jemaat itu akan menentukan roh apa yang akan dialami jemaat umat ini ketika ibadah. Bayang nih misalnya P7 P8-nya dia menyambut dengan halo, sehat ah? Anakmu sehat ah? Oh puji Tuhan. Iya. Wah puji Tuhan kita ketemu ya sehat. Tak seneng sih. Nek misalnya disambut, loh kayak teko nang dia rek. Minggu ngarep gak teko maneng wong iki. Bapak Ibu ngerti maksudnya ya? Garda terdepan itu menentukan sikap batin yang disambut. Gitu loh. Maka menjadi P7, P8 penting nggak? Penting nggak cuman bagi amplop, bagi warta jemaat. Enggak. Gitu. Enggak Pak, enggak Bu. Gitu. Nah, contoh lain misalnya ya. Oh, dapat kepanitiaan. Kok tahun iki dadi panitia apa? Oh, aku mek dadi panitia iki lho, ngangkat-ngangkat kursi. Panitia apa tuh biasanya? Perlengkapan ya gitu kan. Penting iku, gak ono wong iki longgo nang ngisor kabeh. Lah bener kan? Begitu. Dadi apa panitia tahun iki? Alah ngurusi panganan iku lho, paling kora-kora maneng. Gitu. Biasanya tugas siapa itu? Gitu ya. Coba kadang konsumsi biasanya isinya perempuan atau laki-laki? Tahun iki walien. Ben seru ngono loh, sekali-sekali seru gitu kan. Tahun ini walien kan heboh nanti. Enggak itu guyonan ya, nanti aku diamui Pak Pendeta. Kenapa? Kita berpikir bahwa wah seksi konsumsi. Kenapa? Seksi yang paling ditunggu-tunggu setelah ibadah atau acara selesai kan? Gitu. Kenapa? Kenyang jasmani, kenyang rohani, maring kenyang jasmani. Itu posisi penting nggak soal konsumsi?
penting iku kakek nuyah titik sing ngamuk wong biro. Kalau kebanyakan garam yang marah, satu gereja diposting mana nang Facebook. Aku nek bangine guyu, pikir ngelucu, tapi bener kan? Kesalahan sedikit saja diposting ke Facebook, tapi kebaikan yang besar muncul nggak di Facebook? Lah, itu jemaat liyo itu. Lanjut ya. Tubuh Kristus yang diberi minum dari satu roh. Dan Roh Kudus itu, Roh Allah sendiri itu, roh yang baik atau yang tidak? Sekarang saya tanya, ini percaya sama Tuhan Yesus? Berarti kita minum dari roh yang sama enggak? Roh yang kita sembah, roh Allah maksudnya ya. Roh Allah, Allah sendiri, Kristus, Allah dalam Kristus. Itu kita yakini sebagai pribadi yang sungguh mulia kan? Sungguh baik kan? Dan kita menerima kebaikan dari dia kan? Nah, kalau perilaku anak-anak Tuhan sangat berlawanan dengan kebaikan Tuhan, iki sing diombe teko roh endi? Roh Kudus ta roh kuda? Ini sesuatu yang serius harus dijawab. Saya mau katakan sebagai tubuh Kristus, coba dibaca yang paling atas 1, 2, 3. Nah, tidak ada satupun yang sepele. Tiap-tiap jiwa memberikan yang terbaik dalam peran-peran masing-masing. Ini adalah langkah pertama membangun persekutuan. Tidak ada yang sepele. Gak ada, tidak ada satupun. Semuanya berharga. Baik di mata Tuhan, gitu ya, juga mestinya di mata saudara seiman. Aku rek hari-hari ini paling urusannya operator, maju mundur ngontrol volume. Kan lagi-lagi, kalau tidak ada operator, bengok-bengok aku ini. Kalau tidak ada operator, saya teriak-teriak di sini. Tidak ada satupun yang sepele. Kalau mau dilihat, wong iku wong penting, donatur misalnya ya. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang menjadi donatur tetap, saya berkata bahwa puji Tuhan. Tapi di antara Bapak Ibu yang belum menjadi donatur tetap misalnya dan akan, saya katakan puji Tuhan. Tapi saya mau katakan begini, mau donatur ngasihnya 3M berdasarkan kemampuan, ataupun donatur yang memberikan 20.000, sama pentingnya enggak? Yakin? Nah iya 3M akeh toh. Nah tak takoni saiki, nek 3M teko korupsi, mana yang lebih penting sekarang? Yang 20.000 gitu kan? Jadi ternyata hidup beriman juga harus disertai dengan hikmat, dan hikmat itu terkait dengan pertimbangan-pertimbangan. Apa tujuannya saya mau mengungkap ini? Benar bahwa di dalam tubuh Kristus tidak ada satupun yang sepele. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita untuk jatuh dalam dosa. Begitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia bakalan berbuat dosa. Kan ingat, tidak ada satupun yang sepele. Jangan biarkan saudaramu, anakmu, pasanganmu gitu ya, untuk jatuh dalam dosa. Karena dia berharga. Dia pun bukan orang yang mestinya kita sepelekan. Begitu loh. Dan yang berikutnya, tidak satupun yang sepele juga berarti bahwa, ingat begini. Katanya ini ya. Kalau dia lulus SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, wis mentok ya. S piro? S5. Yang paling penting sopo? Siapa yang paling penting? Siapa yang paling penting, Mas? Tidak ada satupun yang sepele, karena masing-masing berkontribusi sesuai dengan karunia dan kemampuannya. Begitu. Lanjut dulu ya.
tubuh yang kedua, yang tadi kan saya mau katakan bahwa ini ya, tubuh Kristus yang diberi minum dari satu roh. Catatan yang kedua yang penting mau mengatakan apa peran kita untuk memastikan bahwa gitu ya, generasi yang berikutnya adalah generasi yang terus memuliakan Kristus Yesus. Ini catatan yang berikutnya adalah ini. Kita harus membangun tubuh Kristus yang berbela rasa. Ibu bapak saudara-saudara tahu nggak berbela rasa itu apa? Beda, tutup bela sungkawa. Tapi terima. Bukan. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa Tante. Saya tidak merasa terganggu. Gitu. Ya Pak. Berbela rasa itu gitu ya. Ini loh, saya mau ngasih contohnya ini. Nah, bela rasa itu kayak gini. Kalau orang Ambon bilang, gitu kan, Tante masih Ambon tuh? Apa Tante? Oh, Tante orang Sangir. Yang orang Ambon atau yang ngaku-ngaku Ambon, boleh tahu? Oh iya, ada lagi? Timor. Tapi ada istilahnya nggak ini nih? Yang pertama, sakit di kuku, rasa di daging. Ini kan pepatah ya. Mau mengatakan bahwa kalau anakku sakit, aku ikut sakit. Saudaraku sakit, aku ikut sakit. Dia punya masalah, aku merasa juga sedih gitu. Ini kan berbela rasa. Persekutuan Kristen itu, dia mesti punya kualitas seperti ini. Ayo coba dibaca iki basa Jawa iki. Rukun agawe santoso, cerah agawe brah. Artinya apa? Yo, Jawa. Artinya apa? Artinya apa, Pak? Kalau rukun kita akan sentosa, kalau kita apa? Bubar akan bubar. Kalau cerah itu apa artinya ya? Ya, Pak? Bertengkar. Terima kasih Pak, terima kasih. Kalau rukun kita akan mengalami kesentosaan, kesejahteraan. Bener loh. Kemarin yang ngikuti gereja sehat, gereja sejahtera kan gitu. Kalau rukun akan menciptakan kesejahteraan, sentosa. Kalau pecah, cerah itu apa? Berseteru. Kalau berseteru, garai, bubrah. Makanya ada perkataan bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Itu pernyataan orang yang positif itu. Semangat dia. Bersatu kita runtuh, bercerai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita gunakan ini dalam kehidupan persekutuan orang percaya, maka kita tahu bahwa kalau nggak punya kesehatian, kesejiwaan, bubar. Ini orang Batak ngomong nih, sada mangolu, naso mangolu. Ada orang Batak di sini. Isi ada orang Batak. Alak Batak doh. Isi, nenek, beliau. Bu, apa artinya sada mangolu, naso mangolu? Nang boto, nggak ngerti. Yang ini yang Jawa bisa, yang Batak. Oh, Pak, marga apa Pak? Arianja. Pak Arianja. Baik, Bapak tahu artinya sada mangolu sade. Sada mangolu raso. Naso mangolu? Sada itu kan satu. Mangolu itu hidup. Naso itu tidak pernah. Mangolu itu hidup. Jadi satu hidup tidak merasa hidup. Angel yo ngerteni yo. Coba diartikan. Sada kehidupan, satu kehidupan tidak pernah merasa hidup. Satu kehidupan tapi nggak merasa hidup. Gitu ya. Kalau yang saya tahu Pak, ini terjemahannya mungkin saya bisa salah, nanti kita bisa saling mengoreksi. Yang saya tahu, sada kan satu Pak ya. Ini satu hati, satu rasa. Gitu maksudnya. Jadi punya perasaan yang utuh. Kalau yang satu nggak merasa senang, ya yang satu nggak ikutan merasa senang gitu loh. Karena perasaan sejiwa. Kalau yang terakhir ini, apa ini? Ini orang apa ini?
Orang timur. Manado, Minahasa, Sitou, Timou, Tumou, Tou. Ini Pak Pendeta menikahi orang Manado kan Pak? Mana Bu Ibu Pendeta kita? Ada ya? Ah itu ada pengujinya di belakang. Pak Pendeta ini artinya apa Pak? Setahu saya ini memanusiakan manusia. Iya. Manusia yang utuh adalah ketika dia memanusiakan yang lain. Kalau bahasa Jawa nih, nguwongke wong liyo. Nah, saya mau mengatakan bahwa kenapa nilai-nilai ini saya angkat untuk mendukung ini loh. Kalau tubuh Kristus yang berbela rasa itu mesti punya nilai-nilai seperti ini. Apa ya yang bisa saya bantu? Kan gitu. Di sektor ini apa ya kalau ada masalah misalnya apa yang bisa saya topang? Kalau majelis jemaat mendengar unit-unit misioner mungkin bergumul dengan program tertentu misalnya ya, apa yang kita bisa backup? Kan begitu. Beda kita dengan organisasi di luar di mana ada apa namanya? Ada pertarungan di sana, ada rebutan jabatan di luar sana, organisasi di luar gereja kan begitu. Ada kompetisi di sana. Kalau di gereja ada rebutan kuasa, rebutan jabatan, ada kompetisi, stop jadi gereja. Kacau kita. Tapi kalau dalam satu tubuh di dalam Kristus, nilai-nilai ini harus kita jaga. Gitu. Kita membangun empati. Coba buka Injil Matius pasal 7 ayat 12. Gitu ya. Nanti saya minta tolong buka ayat untuk bacakan ya. Kalau khotbah saya kepanjangan ngomong ya. Bapak bantu baca boleh? Injil Matius pasal 7 ayat 12. Sudah ketemu Pak? Ya. Sudah ketemu Pak? Monggo, nyuwun tolong Pak. Injil Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Intinya begini. Ini contoh, terima kasih Pak untuk membacakannya. Saya mau nanya. Ya. Pak, seneng nggak kalau disalah-salahi Pak? Bapak? Iya. Seneng nggak kalau disalah-salahin Pak? Seneng nggak Pak kalau dimaki-maki Pak? Kalau orang Surabaya, seneng nggak kalau kita dibodoh-bodohi? Seneng. Loh Bapak seneng? Bapak seneng Pak? Oh kalau benar-benar salah iya. Tapi kalau misalnya dijelek-jeleki gitu loh Pak, dihina-hina, Bapak mau nggak? Loh kok Bapak aneh Pak? Iya sih, tapi apakah Bapak menerima kalau Bapak dihina-hina? Di hati ya enggak. Akhirnya untuk jawabannya. Terima kasih Pak. Bapak, Ibu mau nggak dimarah-marahi? Nggak mau ya Bu ya? Kalau punya salah lain lagi lah ya. Ibu pasti nggak mau dimarah-marahi, dia ngamui. Maka jangan ngamuk-ngamui wong. Suka nggak kalau direndah-rendahkan orang Pak? Maka jangan rendahkan orang. Ayat 7, Matius pasal 7 ayat 12 kan ngomong kayak gitu. Ibu suka nggak diremeh-remehkan gitu? Enggak kan? Maka jangan remehkan orang. Gitu loh maksudnya. Bapak ingin nggak kalau misalnya dirangkul dan dikasihi? Seneng ya Pak ya? Maka rangkulah yang lain dan kasihilah yang lain. Apa yang saudara ingin orang lain lakukan terhadapmu, buat itu. Gitu loh. Saya lanjut dulu ya. Kita ini punya pilihan. Apa pilihannya? Menoreh luka atau iya. Di persekutuan itu, di persekutuan kita punya pilihan ini Bapak Ibu. Punya. Kalau menoreh luka itu orang yang komunikasinya
bersifat kasar, memperlakukan orang kasar, ngomongnya kasar gitu kan ya. Wong Surabaya ngomongnya lah kasar sih Bu. Saya nggak ngomong kasar yang itu maksudnya, tapi kasar dalam arti mengecilkan orang lain. Kok ingin gak iso kok niku isin-isin ae. Iki lho aturan iki lho jadwal iki lho. Bisa ngamuk gitu kan, kasar. Gitu kan? Dan menyakiti. Ini kan orang-orang yang mari selidiki diri ya. Saya ngajak ini menyelidiki diri, duduk menyelidiki tetangga. Apa maneng tetangga sebelah kursi. Gitu ya. Saya nggak minta ibu bapak saudara untuk tiba-tiba menggunakan ini terus nilai, oh yo kayak wong iku ngono kan iku lho. Oh yo ibu iku lho. Enggak. Coba dicek diri sendiri aja. Ya. Orang yang punya karakter menoreh luka itu seperti ini. Dia menyakiti. Agresif banget. Pokoknya agresi itu artinya bertindak dengan kasar, bertindak dengan keras gitu. Kalau misalnya kalau dia nggak ngikutin aturan kita, nggak ngikutin tata gereja, ya keluarkan aja. Misalnya ikut nang jemaat liyain yo gitu. Ada dominasi. Ini kalau bukan karena saya jeng tadi Avenger kabeh. Gitu. Kalau bukan karena saya kan begitu, jadi Superman semua. Nah ini kita selidiki diri, apakah saya berpotensi menoreh luka? Saya lanjutin ya. Atau menimbulkan rasa takut, malu. Kalau ketemu, kamu ingat kan kemarin kamu salah hitung kan duitnya kan? Oh ya maaf ya Pak, saya sudah minta maaf loh kemarin Pak. 3 hari lagi ketemu mbak wong iki podo ngomongnya. Kamu kan kemarin yang hitungnya salah kan? Loh kemarin kan sudah minta maaf dia, sudah bertanggung jawab untuk salahnya. Sebulan maneng ketemu nang SMJ, dibuka maneng. Lho iki apa sih iki? Iki gereja tak ngejak tukaran. Atau terus menimbulkan rasa malu. Ingat, mau nggak ibu bapak saudara adik-adik anak-anakku dipermalukan orang? Nggak mau nih kita. Ya non, mau nggak kamu dipermalukan orang Bu? Enggak kan? Nggak mau, saya pun nggak mau dipermalukan. Maka jangan permalukan orang. Seperti itu. Lanjut ya. Coba buka Yakobus pasal 4. Ini bagus sekali ketika Rasul Yakobus menuliskan surat ini untuk menegaskan sesuatu. Yakobus pasal 4 ayat 1, ada yang mau bantu baca? Silakan angkat tangan. Baik. Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Terima kasih. Persekutuan yang berdoa adalah persekutuan yang menyadari gitu ya, bahwa apa yang saya lakukan terhadap orang lain akan berdampak kepada persekutuan. Gitu. Apa yang saya lakukan seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, sesama rekan pelayan, sesama anggota tim panitia, apa yang saya lakukan terhadap orang lain itu pasti berdampak baik negatif atau positif, begitu kan? Yakobus pasal 1 ini kan mau mengatakan apa? Apa akar perselisihan? Apa tadi Mbak? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Kenapa? Karena di gereja pun ada ternyata selain Roh Kudus ada kuasa-kuasa yang berusaha mempengaruhi kita. Saya nggak ngomongin kuasa setan-setan apa segala macam, enggak. Ini yang lahir dari hawa nafsu kita ini loh. Kenapa? Saya lupa siapa yang ngomong ya.
Siapa ya Pak Pendeta ya? Ada banyak pendeta di sini. Tolong diingetin ya. Kalau mau nguji karakter seseorang, berikan dia kuasa, Pak. Siapa, Pak? Hah? Ahok? Kok Ahok sih? Siapa ya? Pernah kan nggak, Pak? Lupa ya? Tapi pernah dengar itu. Kalau mau menguji karakter seseorang, berikan dia kuasa. Kadang kan aneh kita ya. Misalnya dulu belum ditabiskan atau apa menjadi ini, atau belum menjadi presbiter misalnya, iki nang jemaat, oh no, tutup nang gini, bukan di sini. Gitu. Sebelum jadi presbiter, kayaknya di Pelkat itu aktif, manis gitu kan ya, melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi mungkin ketika menjadi diaken atau penatua, Bapak Ibu penatua diaken jangan merasa tersinggung ya. Maringin aku kan celuk maneng ya. Tapi ternyata sesudah misalnya memiliki amanah khusus sebagai diaken dan penatua, berubah. Ada yang kayak gitu nggak? Dulu kayaknya ramah, mari dadi diaken marah. Biar niku ruamai pol, mari dadi penatua marah-marah tok. Gitu. Kenapa? Karena jabatan itu bisa mengubah seseorang. Maka hati-hati, karena kuasa itu yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai apapun Ibu Bapak, itu amanah. Nah gitu, kalau amanah jangan marah kalau sewaktu-waktu tidak lagi. Ngono. Apa maneng misalnya, kapan hari ku penatua, begitu pemilihan berikutnya misalnya karena ada pertimbangan tertentu, maka dia menjadi diaken. Wow, muara minta ampun gitu kan. Kemudian misalnya menggerakkan massa untuk protes tanda tangan gitu segala macam. Iku nang jemaat lain. Saya nggak tahu kok di sini. Oh, disclaimer, percayalah saya tidak mencari informasi apapun tentang Immanuel Surabaya terkait ini. Jadi saya nggak tahu. Kalau saya berkata-kata ini dan misalnya itu terjadi, please terimalah ini sebagai cara kita untuk mengoreksi diri dan lebih baik lagi. Setuju ya? Gitu. Kita harus koreksi diri. Nggak apa-apa. Nah, kita lanjutkan ya. Karakter menoreh luka atau memulihkan luka. Kalau orang yang memulihkan luka, itu karakternya ini nih. Jujur, menghormati, dan penuh belas kasihan. Santun. Orang kalau santun, misalnya, Bapak kan orang Batak tadi kan Pak, tapi Bapak medok juga Pak. Iya Pak, sama kayak saya ampun medok gitu kan. Kalau mau dibilang santun, menghormati gitu ya, tidak harus mengubah kesukuan Bapak Ibu Saudara. Orang Batak itu kan kalau ngomong, kalau saya di Pekanbaru sana, nggak ada bedanya Bu. Dia ngomong seneng hatinya atau dia lagi marah. Iya, orang Batak itu kayak gitu. Mau dia seneng, mau dia sedih, mau dia marah, sama nadanya. Do sama dengan F. Bener. Gitu kan? Udah makannya kau, gitu kan? Udah makannya kau, mau makan, seneng kan dia? Kalau dia marah, udah makannya kau, sama gitu. Sama kencengnya. Tidak perlu mengubah kesukuan Ibu Bapak Saudara untuk menjadi orang yang menghormati atau yang ramah. Ini bukan soal ton, bukan soal intonasi, tapi soal ketulusan. Gitu. Kalau soal ketulusan itu kan soal hati, kebiasaan gitu kan ya. Kalau misalnya, Ibu selamat pagi, sehat. Oh seneng ya Bu ya. Kan gitu Bu kadang. Kadang kita baik di depan, begitu balik badan, ganti. Gitu kan? Ini nggak tulus yang seperti ini. Yang ini terjadi di sini nggak? Oh enggak, ya. Orang yang memulihkan luka itu komunikator yang jernih. Komunikator yang jernih itu maksudnya apa? Maksudnya gini loh. Mampu menjelaskan dengan baik. Kalau ada salah paham atau paham yang salah. Itu komunikator yang jernih. Orang yang memulihkan luka, dia akan berusaha untuk membereskan kesalahpahaman. Itu memulih. Pegel Bu,
ngurusi salah paham. Nek salah paham 1-2 orang nggak apa-apa. Nek salah paham sak sektor. Memang menjadi pemulih itu melelahkan. Makanya juga nggak goro dah. Gitu loh istilahnya. Kalau sudah tahu goro ya, jangan menyebabkan problem yang berlarut-larut. Begitu. Karena satu orang punya problem, koncone akeh. Ini yang jadi masalah di persekutuan biasanya. Mungkin yang punya masalah antara bapak sama saya. Bapak lapor sama ibu, ibu musuhi saya. Aku cerita sampai bojoku, bojoku musuhi bapak. Anakku tahu, anakku musuhi anaknya bapak. Anakku duwe konco sektor liyo, anaknya koncoku musuhi anaknya bingung. Loh itu kan terjadi nggak? Di sini terjadi. Oh, hebat ya jemaat ini. Entah ini kejujuran atau penyangkalan. Ya nggak apa-apa, kan kita saling menilai ya, nggak apa-apa ya sambil guyon. Yang bagian ini loh. Orang yang memulihkan luka itu memunculkan kepercayaan yang lain. Aku kalau cerita sama orang, sama bapak itu, sama ibu itu, hatiku lego. Ya kan? Aku mengalami pemulihan. Dan orang yang mendapatkan amanah, ini pastoral ini. Kalau bapak ibu pelayan, mau anak-anak curhat sama kakak layannya, mau jemaat curhat sama diakan sama penatua, gitu ya. Mau ada percakapan-percakapan yang rahasia. Nih, apa itu? Aja ngomong sopo-sopo yo. Aku mang rapat loh. Iku rupane ono jemaat sini nang sektor iku lho. Ojo ngomong sapa-sapa jarene. Nah iki sapa? Ya apa sih? Ojo ngomong sapa-sapa. Itu kan sudah rahasia umum kan? Ojo ngomong sapa-sapa. Entenono sak minggu. Kuabero. Iya nak. Sak minggu kurang karo kabeh to. Iya. Dek ngiyano lho. Gawat pancene. Tapi itu di jemaat lain. Saya kemarin pembinaan saya senang menggunakan ini. Dondomono Jerumatono. Cuek gitu namanya. Cuek. Diapakno? Didondomi. Ini bahasa lama tante. Mungkin ibu bapak yang nggak tahu bahasa Jawa. Dondomono iku rek kelekmu suwek iku lho. Dondomendi gitu kan. Dijahit. Gitu. Jerumatono, benahilah. Kalau yang saya sebutkan tadi terjadi dalam rumah tangga, dalam persekutuan, dalam pelayanan, Dondomono, Jerumatono, gitu. Susah bu, lorati aku jangan bu berusaha ya aku pendeta. Saya itu sudah berusaha loh untuk memulihkan luka dan trauma saya. Bagaimana saya mau memberikan yang terbaik sama Tuhan? Saya ini suka menyanyi, saya ingin menyanyi. Setiap kali saya menyanyi ternyata bukannya membawa sukacita. Setiap kali saya ingin mempersembahkan yang terbaik, saya selalu misalnya diomongi wong, yo ben minggu nyanyi, artis BE. Tapi sekali lagi itu di jemaat sana. Nih ya, untuk orang bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tadi kan bicara soal pemulihan luka ya. Ayo dibenahi atine piye yang luka-luka, yang sudah melukai orang lain, ayo diakui dalam hati bahwa kita semuanya membutuhkan pertolongan. Supaya itu tadi Bapak Ibu Saudara bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk membawa persekutuan ini di tahun 2050, 2100 ke arah mana? Ya kan? Itu tanggung jawabnya siapa? Tonggo? Enggak. Tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa untuk memastikan bahwa generasi anak-anak kita ini mereka tetap menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari sekarang ayo kita benahi, jangan gereja kemudian tidak mengaplikasikan.
Mari kita baca. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sing atine loro, sing jengkel, sing durung marem atine kuwi disembuhkan. Kartoloan, ya kan? Sing kesel, masih kesal dengan jemaat ini, masih kesal dengan presbiter ini, masih belum terima ketika mungkin 1 tahun lalu, 2 tahun lalu diperlakukan tidak adil, begitu kan ya? Masih ada rasa itu, minta tolong sama Tuhan supaya dipulihkan, begitu. Kenapa? Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu, maka ampunilah. Iya bu, saya kita ampuni, mending wong iku gawe maneng. Berdoalah supaya orang itu mengalami percepatan pemulihan juga Pak, bukan percepatan ke sana, percepatan pemulihan sendiri juga, pertobatan maksudnya. Nah ini ya sudah mau selesai. Gereja sehat, gereja yang sejahtera pasti memberi yang terbaik, gitu loh. Kalau relasinya masih buruk, relasinya belum sehat, komunikasinya masih buruk, komunikasinya tidak sehat, tidak akan kemudian menuju kesejahteraan. Cuman mulutnya saja yang berkata shalom, shalom, gitu. Shalom itu tidak benar-benar kita alamin di sini. Tapi kalau sudah relasi baik, komunikasi baik, sudah terjadi pemulihan, ada pengampunan, ada mengalami damai sejahtera, maka masing-masing orang pasti memberi yang terbaik. Begitu loh. Memberi yang terbaik itu apa sih hitungannya? Apakah uangnya banyak? Saya nggak bicara soal uang. Saya bicara soal itu tadi. Apa partisipasi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus? Partisipasinya apa? Masing-masing orang dengan kekuatannya dan karunia-Nya masing-masing. Gitu kan ya? Sudahkah yang terbaik ku berikan? Kan ada lagu nanti terakhir seperti itu kan? Nah kalau nyanyi lagu itu tolong diresapi. Bukan lagu itu kemudian, iya iki mari ngene mule, lagu pengutusan mari ngene mule, gak diresapi lagi. Bahaya. Nah, mari. Tahu lagu ini kan? Kita itu mau sombong apa sih Pak, Bu? Yang kuat secara fisik berikan yang terbaik. Yang lemah secara fisik juga berikan yang terbaik. Nasihat ibu berguna Bu. Kalau oma opa ngelihat ini anak-anak ini baku berkelahi, kasih ingat tante, kasih ingat om. Nasihat itu sangat mahal. Gitu kan ya? Yang bisa mengajar berikan yang terbaik. Coba lihat pelayan-pelayan kita. Apakah ada regenerasi di situ? Terjadi nggak regenerasi? Terjadi nggak pelayanan intergenerasi? Kan temanya gitu kan? Sinergi terjadi nggak? Nih loh, intergenerasional ini loh. Atau misalnya saya tidak menghakimi ya, tapi misalnya 40 tahun pelayannya itu, 40 tahun kemudian pelayannya masih itu. Intergenerasi ada nggak? Saya nggak tahu. Jawab sendiri nanti. Itu baru satu faktor, gitu. Karena gereja yang sehat adalah gereja yang mempersiapkan pelayan-pelayannya juga generasi mendatang. Karena ini duduk kayak gini. Gitu. Kita harus punya rasa memiliki, tapi ini semuanya bukan milik kita, ini miliknya siapa? Gitu. Berikan yang terbaik. Karena ibu, bapak, saudara-saudara semuanya bukan orang yang sepele. Tapi dipanggil, dipakai Tuhan dengan karunia-karunia yang sungguh luar biasa. Talenta-talenta yang berbeda. Tapi saling melengkapi satu dan yang lain. Pada akhirnya, kalaupun kita pulang nanti, kita nggak takut lagi. Kenapa? Karena
I am giving my best. Gitu. Ku tak mau. Benar toh? Kan kita nggak bawa apa-apa. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke apa yang ibu bapak saudara-saudara punya? Inilah yang mau apa? Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kalau ada yang masih menyimpan duka, menyimpan luka, menyimpan marah, hari ini selesaikan ya. Minta Tuhan mampukan kita untuk melepas itu semua. Langkah baru, hari baru, pelayanan baru, semangat baru. Amin ya. Immanuel Surabaya akan tumbuh, berkembang, beriman kepada Tuhan, dan ruangan ini akan kembali diisi oleh anak-anak Tuhan. Melalui karya siapa? Kita semuanya. Kita ngasih teladan yang baik, kita ngasih contoh yang baik, kita hidup dengan positif. Kenapa? Inilah yang ku punya. Hati sebagai apa? Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan yang terbaik. Amin. Langsung ya. Wah, lagunya bagus sekali. Mari saudara-saudara, dengan sukacita kita mau ikrarkan niat batin yang baru kita dengan menyanyi Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya. Namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri
Jemaat yang duduk di sebelah sana ya. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang kekal bersama. Tiap karya diberkatinya. Yang terbaik, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhan. Baik, yang ketiga kita mulai dari baris yang belakang ya. Hari terakhir, kita ulangi ya. Ulangi, hari terakhir pun makin dekat. Mantapkan langkahmu, jangan sesat. Baris kiri. Semula janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu bersama. Hidupkan. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Ini Bapak Ibu Saudara mau beri yang terbaik, senyumlah. Nyanyinya kok sambil ini, sambil susah hatinya, enggak ya? Tentu, puji Tuhan. Mari dalam sukacita saya mengajak kita semuanya berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman dan juga interaksi dan dialog yang terjadi malam hari ini. Kami diingatkan, kami dimotivasi, kami merasa bahwa memang kami Engkau panggil untuk menjadi bagian menciptakan dunia yang lebih baik. Masing-masing orang berperan dalam talenta dan karunia. Setiap orang berharga, tidak ada yang sepele. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat, dari anak kecil sampai orang tua, masing-masing adalah jiwa yang berharga. Maka hamba-Mu memohon ya Tuhan, ketika Tuhan tempatkan pendeta Ruli Anton Nius di tempat ini, hamba-Mu percaya ya Tuhan bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang tidak bisa dikerjakan ketika anak-anak Tuhan merendahkan hati bersama-sama, membangun rasa, membangun kasih, membangun kepercayaan. Hamba-Mu memohon ya Tuhan bahwa jikalau ada di antara anak-anak-Mu ini yang masih menyimpan marah, menyimpan dendam, menyimpan kekecewaan, menyimpan kesedihan, menyimpan masalah, maka hamba-Mu memohon pemulihan terjadi dalam nama Tuhan. Anak-anak-Mu yang saat ini bergumul dalam rumah tangga, relasi yang buruk antar pasangan ataupun orang tua dan anak, anak dan orang tua, dan ada beban berat yang ditanggung, Tuhan mampukanlah. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Ada yang bergumul untuk anaknya, cucunya, pasangannya.
bergumul untuk masa depan, bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk memiliki anak, bergumul untuk memiliki perubahan, mengalami perubahan, maka ya Tuhan, tuntunlah kami dalam Roh Kudus yang terus bekerja bersama dengan kami. Hamba-Mu berdoa bagi majelis jemaat, Engkau panggil mereka sebagai anak-anak-Mu yang melayani, sekaligus mengayomi, sehingga unit-unit misioner bekerja dengan gembira, bekerja dengan sukacita, karena mereka mempunyai orang tua di gereja, yaitu majelis jemaat yang bersatu hati, bersatu rasa, mewujudkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu ya Tuhan berdoa bagi masing-masing jiwa yang boleh melayani Engkau dengan tiap apa yang kami punya. Kiranya Tuhan berkenan melihat ini semua. Tuhan berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan berkati setiap orang yang saat ini dalam kelemahan tubuh yang terbaring. Kami mengingat mereka di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kami mengingat mereka yang tidak hanya mengalami sakit penyakit, tapi juga mengalami pergumulan ekonomi, mengalami pergumulan khusus yang tak bisa disebutkan. Tuhan tolonglah ya Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa ketika kami pulang, kami boleh terus mengingat pesan-pesan yang baik yang mau kami hidupkan lewat perilaku kami masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa dan negeri ini. Kami berdoa untuk pemerintahan pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk BP Mupel, untuk majelis sinode, untuk majelis jemaat, hingga rekan-rekan sehati sepelayanan yang boleh memberi diri di malam hari ini, baik menjadi operator, bermain musik, memandu lagu, anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan, yang juga menjaga keamanan. Dan Tuhan, kami percaya bahwa kami semuanya boleh mengambil bagian yang terbaik. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang menyatukan para hamba Tuhan malam hari ini, sejak kemarin hingga hari ini. Dari berbagai tempat kami boleh bersatu berkumpul. Biarlah ini menjadi peristiwa di mana kami saling menopang, saling menguatkan, saling mendengar, dan kami boleh mengalami sukacita baru, sehingga ketika kami kembali dalam pelayanan tugas tanggung jawab kami masing-masing, Tuhan menjaga kami, Tuhan memampukan kami. Tidak hanya pendeta Anton, tapi juga hamba-Mu berdoa untuk pendeta Debbie sebagai istri, tapi juga sebagai hamba-Mu ya Tuhan yang melayani dengan setia. Pendeta Abraham Silowilar, pendeta Ronald, dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain, para sahabat yang memberi hati, memberi diri. Tuhan sertai, Tuhan mampukan kami semua. Terpujilah nama-Mu sumber segala berkat. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan pujian dinaikkan oleh presbiter. Silakan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan lagu ini akan mengantar masuk bagi kita untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan yang akan dikumpulkan sesudahnya. Silakan Ibu Bapak, Diaken Penatua, para pendeta diundang untuk boleh mengambil bagian dalam pujian ini. Mari teman-teman pendeta yang duduk di belakang boleh memberi nyanyian memuliakan Tuhan. Teks lagunya ada di depan.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan di Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-38, yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat, mari bernyanyi dari Kitab Bakti 83, bait yang pertama hingga yang ketiga. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya.
sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apa bandingnya persebanding? Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat dan kemurahan-Mu, sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya kepada nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mohon perhatiannya sejenak. Kami sampaikan bahwa untuk Rabu depan kita sama-sama kembali di sini untuk kita beribadah dalam ibadah penutupan akhir tahun pelayanan. Jadi tanggal 29 nanti itu bukan lagi ibadah di sektor masing-masing, tetapi kita kumpul bersama di sini untuk kita ibadah bersama, yaitu ibadah gabungan. Nanti masing-masing pelkat ataupun sektor mungkin kami akan memberikan informasi, akan memberikan persembahan secara gabungan. Jadi nanti kami wartakan di grup WA-nya masing-masing. Hanya itu saja, atas nama seluruh majelis, seluruh fungsionaris pelayanan, seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Meilani yang sudah menyampaikan firman yang benar-benar masuk dan tepat sasaran bagi kita semua. Semoga semuanya dapat berubah dan kita sama-sama maju untuk kemajuan gereja kita bersama. Demikian informasi. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk majelis jemaat, khususnya Pendeta Anton yang mengundang. Semoga jadi berkat. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, mohon dimaafkan. Tapi itu semuanya, semoga kita semua termotivasi, itu niat baik. Sampai jumpa di waktu mendatang, mohon pamit, saya akan kembali ke Pekanbaru tidak lama lagi. Saya pikir bahwa kalau Tuhan berkenan kita bisa berjumpa lagi. Senang bisa berkenalan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari berdiri. Mari kembali ke dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertaimu. Mari kita muliakan Tuhan. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan yang lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhan? Bait kedua presbiter dan unit-unit misioner. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya.
cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Selanjutnya perempuan. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegak. Laki-laki. Ku patut mengantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Bersama. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Puji Tuhan.